Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, doa bagi kita seorang muslim adalah senjata. Doa adalah ibadah, dan doa pula adalah bentuk kepasrahan kita yang totalitas kepada Allah. Disitulah tauhid yang benar, karena sepanjang yang kita lakukan hanya berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Kewajiban yang memberikan hasil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita adalah hanya berusaha. Kemudian di antara dikabulnya doa tentu ada cara, ada adab, kemudian waktu, tempat, dan tidak berlebihan di dalam berdoa. Juga ada lagi di antara dikabulnya doa adalah bertawasul, yaitu menggunakan perantara. Dan keyakinan kita tentu adalah bertawasul dengan orang yang masih hidup atau bertawasul dengan perbuatan yang pernah kita lakukan, amal perbuatan kita. Walaupun ada perbedaan pendapat bahwa boleh bertawasul dengan orang-orang soleh yang telah meninggalkan, tapi itulah hanya perdebatan. Kan tapi bagi kita adalah bolehnya bertawasul pada orang yang masih hidup, yaitu minta doa kepada mereka, dan juga bertawasul dengan perbuatan yang telah pernah kita lakukan. Di antaranya adalah kisah tiga orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Ini ceritakan di dalam hadis Bukhari, Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah menceritakan di zaman Bani Israel ada tiga pemuda yang sedang beristirahat di gua. Kemudian tiba-tiba mulut gua atau pintu gua tertutup dengan batu besar, sehingga tiga orang tersebut tidak bisa keluar. Kemudian karena telah berputus asa, tidak bisa berbuat apa-apa karena di dalam gua tentu tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar, maka jalan yang mereka adalah dia berdoa. Mereka berdoa. Pemuda yang pertama berdoa dengan menyebutkan perbuatan dulu yang pernah dia lakukan. Pemuda pertama berkata, "Ya Allah, dulu aku merawat ibuku." Dia adalah seorang, diceritakan seorang pencari kayu bakar atau pengembala kambing. Biasanya dia memerah susunya diberikan kepada ibunya. Dan suatu hari telat, dia pulangnya telat. Kalau sekarang mungkin pulang kantornya telat karena sibuk, banyak pekerjaan. Biasanya sudah dihidangkan itu sampai ibunya tidur belum dihidangkan. Bahkan yang dramatis adalah anaknya itu memintanya tidak dikasih. Lebih keren lagi ceritanya adalah susu itu dipegang dia sampai ibunya bangun. Nah, itu tentu cerita-cerita yang dibikin agar saat begitu menyentuh ya. Tapi intinya adalah pemuda itu sangat sekali takzim kepada ibunya, sehingga anaknya pun meminta tidak dikasih demi memberi susu pada ibunya. Ya Allah, kalau memang perbuatanku itu ikhlas karena Engkau, mengharap ridho Allah, maka tolonglah bukakanlah batu ini. Tapi bergeser sedikit, belum sepenuhnya, baru sepertiganya. Kemudian pemuda yang kedua juga sama. Ya Allah, dulu aku pernah senang dengan keponakanku, perempuan yang cantik. Hingga suatu saat perempuan tadi meminta uang karena ada kesulitan. Kemudian diberikanlah uang dengan satu syarat, mau diajak berbuat yang tidak seharusnya, yaitu berbuat zina. Disetujuilah karena perempuan itu memang memerlukan uang. Ya, di saat mau terjadi perbuatan itu, maka si perempuan mengingatkan, janganlah engkau pecahkan cincin sebelum
dihalalkan. Artinya apa? Janganlah berbuat seperti itu sebelum engkau menikahiku. Artinya sebelum ijab kabul maka jangan dilakukan itu. Tersadarlah dia tidak jadi melakukan itu, uang tetap diberikan, bahkan ditambah lebih banyak lagi. Ya Allah, kalau seandainya perbuatan ini mengharapkan itu, mau ikhlas karenamu, maka bukanlah pintu gua ini. Akhir kata terbuka separuh, tinggal separuh lagi. Pemuda yang ketiga juga sama berkata, ya Allah, dulu aku mempunyai seorang pekerja yang di saat pembayaran sudah saya siapkan, tapi dia justru pergi meninggalkan tanpa pesan. Kemudian upah yang saya jatahkan kepada dia, saya gunakan, saya investasikan hingga menjadi banyak. Kemudian suatu hari, tahun yang berlalu datang, dia meminta upah lagi, dan uangnya ternyata telah saya investasikan menjadi banyak, maka saya kasihkan kepada pekerja tadi. Kalau memang pekerjaanmu ini, amal ini ikhlas karena engkau, maka bukakanlah pintu ini. Akhir kata terbukalah pintu semuanya, sehingga keluarlah 3 pemuda tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata perbuatan kita yang dulu, yang mungkin kita sudah lupa, dan itu memang kalau kita lupakan sekarang, itulah keikhlasan yang sebenarnya, maka akan menolong kita di saat keadaan yang genting. Di saat kita membutuhkan pertolongan Allah, itulah pentingnya sebuah doa. Kisah 3 pemuda tadi adalah menggambarkan bahwa yang pertama birrul walidain, yaitu akhlak kepada orang tua, itu luar biasa, yaitu perbuatan yang agung yang bisa menolong kita di saat kita membutuhkan. Kemudian yang kedua, seorang pemuda yang tidak jadi menggauli perempuan tadi adalah orang-orang yang bermoral, bahwa di saat kesempatan mungkin dia tidak melakukan. Inilah sebenarnya pengawasan langsung dari Allah. Inilah ihsan, yaitu orang yang merasa diawasi oleh Allah, orang yang bermoral, sehingga apapun dan dimanapun merasa Allah mengawasi dia, sehingga di saat keadaan yang mungkin dia melakukannya, tidak ada orang sama sekali, dia bisa tercegah dari perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang amanah, yaitu orang yang memang haknya pekerja harusnya diberikan, walaupun orang itu tidak ada, dia menyimpannya, diinvestasikan, kemudian hasilnya dibagi kepada hak pekerja tersebut. Itulah orang yang benar-benar memegang amanah terhadap kepercayaan orang lain. Itulah yang akan menolong kita, menolong seseorang di saat kita kepepet membutuhkan sesuatu, bahwa doa adalah merupakan senjata yang bisa dilantari atau kita bertawasul dengan pertama orang yang masih hidup, kita minta doa kepada orang-orang yang soleh yang kita akui kesolehannya, dan yang kedua boleh kita bertawasul dengan perbuatan kita yang dulu mungkin kita lakukan, yaitu suatu perbuatan yang ikhlas karena Allah, perbuatan yang mulia, itu bisa menghantarkan keselamatan kita di saat kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah sekilas tentang kisah 3 orang pemuda yang terjebak di dalam doa. Dia berdoa sehingga Allah mengabulkan doanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.